Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Apakah orang Malaysia itu cinta dunia? Definisi cinta dunia adalah orang yang lemah imannya sehingga lebih mencintai dunia dan seisinya daripada cinta Allah dan Rasulnya serta akhirat, kehidupan yang sejati kekal abadi. Sementara dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, mudah berubah dan musnah pada akhirnya. Orang yang cinta dunia biasanya akan mudah dilanda kecemasan dan ketakutan dengan kehilangan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dianggap miliknya di dunia ini, seperti harta benda, jabatan, kekuasaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Padahal semua itu pada hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan sementara kepada manusia, yang lalu ketika titipannya tersebut diambil kembali oleh Allah, maka biasanya pecinta dunia akan merasa sedih, kecewa, frustasi, lalu ada yang putus asa sebab yang dijadikan sandaran hidup telah hilang. Tapi sebaliknya, bila bersandar hanya kepada Allah yang Maha Perkasa, maka hati akan tabah. Pecinta dunia mudah gelap mata hatinya dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, seperti rasuah, mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Padahal itu jelas telah dilarang oleh agama. Begitu kejahatannya terbongkar dan masuk penjara, ujungnya adalah penyesalan di dunia dan akhirat. Karena sadar perbuatannya yang buruk itu akan mendapatkan azab siksa dari Allah SWT. Dari uraian tersebut, apakah orang Malaysia masuk dalam kategori cinta dunia? Yang mampu menjawab pertanyaan tersebut tentu adalah orang Malaysia sendiri. Namun bila ditinjau dari cara orang Malaysia, terutama mayoritas kaum muslimnya, dalam menyikapi suatu masalah kehidupan ini, sepertinya mereka bukanlah pecinta dunia, atau lebih tepatnya mereka adalah pecinta akhirat yang akhirnya lalu mendapatkan dunia berupa kemakmuran ekonominya. Seperti kata Nabi bahwa siapa yang mengejar akhirat maka dunia akan mengikutinya. Jadi orang yang cinta akhirat adalah kualitas keimanannya lebih dewasa. Misalnya dengan analogi, bila seorang anak kecil diberi hadiah, maka yang dilihat utamanya hanya hadiahnya, tapi orang dewasa yang dilihat dahulu adalah yang memberikan hadiah. Demikian pula bila penerima nikmat rezeki, yang dilihat utama adalah Allah sebagai pemberi rezeki, lalu mensyukurinya. Banyak orang beriman masih pada level anak kecil dalam beriman, yaitu larut pada kesenangan dunia tapi sering lupa kepada yang memberi kesenangan itu, yaitu Allah SWT. Begitu kesenangan dunia ini diambil oleh Allah, baru terasa kehilangannya, lalu menyesal dan kembali ingat kepada Allah SWT. Begitulah cara Allah menyentil manusia yang beriman agar kembali ke jalan yang lurus menuju Allah dengan diberi ujian, dan itu tanda Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Tapi buat kaum kafir, maka Allah hanya menunjukkan sifat Maha Pengasihnya dengan melimpahkan banyak rezeki, kemegahan, dan kemewahan dunia. Itulah sifat Maha Adilnya Allah. Bagi orang kafir yang hanya percaya kepada dunia, maka diberi sepuasnya dunia itu kepada mereka. Berikut ini ada beberapa momen kejadian penting yang menunjukkan orang Malaysia itu bukanlah pecinta dunia, atau lebih tepatnya mereka itu menjadikan dunia sebagai sarana ibadah untuk bekal menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Pertama adalah ketika pandemi COVID-19 masuk Malaysia, para pemimpin Malaysia langsung melakukan sholat hajat kepada rakyatnya. Itu kejadian yang langka, sebab di banyak negara pada gagap dan sibuk dengan wacana dilematis antara kesehatan atau ekonomi terlebih dahulu. Akan tetapi Malaysia lebih mengutamakan kembali ke Allah ketika ditimpa musibah COVID-19, yaitu langsung mengajak sholat hajat kepada rakyatnya. Kedua, orang Malaysia suka bergaya hidup dan berpola pikir sedekah dalam kehidupan sehari-harinya. Hal itu nampak semakin menonjol ketika banyak orang kehilangan pekerjaan dan nafkah hidupnya akibat dampak COVID-19, yang mana orang Malaysia saling bergotong royong, tolong-menolong, bersedekah, membantu orang-orang yang kesusahan, tak hanya kepada orang lokal atau orang tempatan, tapi juga kepada orang asing yang tinggal di Malaysia.
karena kebanyakan dari mereka adalah tenaga kerja asing yang kehilangan pekerjaannya. Yang ketiga adalah orang Malaysia suka juga dengan bersedekah membantu negara lain yang tertimpa musibah bencana alam, terutama kepada saudara jiran serumpunya Indonesia. Kesimpulannya adalah Islam sebagai agama resmi negara di Malaysia tak hanya sekedar simbolis dan seremonial belaka, akan tetapi telah menjadi jiwa bagi orang Melayu yang identik dengan Islam, dan dengan berbagai pengamalannya yang tak hanya secara ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Itu jelas orientasi mereka lebih kuat menjurus kepada tujuan akhirat daripada dunia. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.